Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah mulai atau masuk di pertemuan perdana ya, atau pertemuan di minggu pertama untuk mata kuliah mesin listrik ya. Mesin listrik. Ini memang ada perbedaan ya di kurikulum. Kalau 19 itu di sistem, kalau kita lihat 3 SKS. Kalau di 2020 2 SKS. Nah, saya sudah sepakati bahwa kelasnya terpisah ya, jangan dijadikan satu gitu ya. Nah, 2020 itu fix 10 orang dia, 10 orang. Kemarin pas hari Senin sore ya. Jadi saya pas lagi dinas hari Kamis sampai Minggu di Yogyakarta, kebetulan lagi diminta jadi narasumber di Kementerian SDM. Nah, itu isu yang terbaru memang ada apa namanya investor dari Jerman ya mau ngasih hibah berapa T gitu ya. Isunya seperti itu. Nah, ternyata programnya adalah energi baru terbarukan. Nah, kita lihat aja nanti peluangnya untuk akademis atau dari perguruan tinggi kira-kira bisa nggak itu buat penelitian ya. Sayang sekali itu kalau SDM pasti mengelola mitranya juga salah satunya PLN ya pasti ya itu. Nah, itu energi baru terbarukan gitu ya. Nah, saya pulang hari Minggu itu naik kereta pas hari Minggu di Jogja jam 9 lewat 10 malam, jam 9 lewat 10. Jam 9 lewat 10 menit malam sampai Gambir jam setengah 4. Dari Gambir saya langsung ke Pondok Labu, absen dulu gitu. Habis itu pulang sebentar, mandi, siap-siap, balik lagi ke kampus karena kan offline ya gitu, hybrid dan juga offline. Terus saya masuk salah satu mata kuliah hari Senin itu ini ya apa mesin listrik juga waktu itu anak 2020. Nah, saya pertama kalinya masuk ke dalam kelas lagi gitu. Saya absen ternyata ada 8 orang, 2 orang eh, info ke saya apa namanya ada yang dua-duanya sakit tapi tetap apa karena tidak ada apa namanya secara administrasi, secara lisannya tidak ada bisa dibuktikan gitu. It's okay, nggak ada masalah lah gitu ya. Ternyata pas hari Senin malamnya dapat edaran lagi dari Fakultas Teknik, perkuliahan balik lagi ke online atau daring seluruhnya gitu kan. Karena alhamdulillahnya masih ada ruangan yaitu di lab gitu ya. Nah, di lab itu saya rasa 10 orang nggak masalah ya teman-teman ya kalau untuk offline terus gitu. Nah, jadi kita coba bahas dulu kira-kira satu semester ini agenda kita apa ya, kita bahas penjadwalan dulu. Nah, untuk mesin listrik kelas kecilnya itu tetap terpisah ya, kelas kecilnya tetap terpisah 2019 dengan 2020. Nah, kalau harinya itu sama ya, kayaknya harinya hari Kamis. Ya, kalau teman-teman di hari Kamis jam 1, mereka itu hari Kamisnya di pagi hari. Ya. Nah, kalau mereka requestnya offline atau teman-teman juga yang sudah
mau belajar menggunakan whiteboard juga ya, apa yang kita perlu jelaskan nanti ya, ada whiteboard yang bisa kita bajak aja tuh di ruang lab sebelah, kayaknya ada whiteboard gitu ya, sementara lah whiteboard belum datang, biar lebih apa. Nah itu saya rasa nggak masalah ya. Kalau untuk jadwal eh, kelas besar ya, baik itu mesin listrik dan renewable energy, saya masih menunggu dari Pak Charles karena kebetulan pas hari Senin pagi ya, beliau eh, itu telepon saya langsung. Ternyata beliau kasih kabar bahwa sudah kurang sehat. Ya untuk materi 6 pertemuan. Jadi baik mesin listrik ya atau renewable energy itu kelas besarnya sebanyak 6 pertemuan. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan sih di minggu kedua Pak Charles sudah siap memberikan materinya ya untuk 6 pertemuan. Jadwalnya kira-kira seperti itu. Jadi mesin listriknya itu pagi ya. Kalau renewable energinya juga pagi ya. Jadi kalau yang renewable energy saya rasa tidak ada perubahan. Kelas besarnya tetap di jam yang sama gitu ya. Kelas kecilnya juga nggak ada masalah. Nah, untuk mesin listrik di pertemuan pertama ini ya, kalau di kita 11 orang jadi nggak masalah gitu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan itu. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Yang untuk ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira teman-teman? Pak, tanya Pak. Ya, ya gimana deh? Nah, ini kan di Melis mesin listrik ada praktikumnya Pak. Dulu khusus 19. Kalau misalnya minggu depan udah siap praktikum langsung dimulai aja khusus 19 dulu. Langsung saja dimulai gitu ya. Jadi yang jelas para aslep sebenarnya sedang mendemonstrasikan modul kepada teman-teman 19. Nah, cuman pada saat mendemonstrasikan apa namanya running peralatan lab ya, khususnya induksi dan juga DC. Nah, itu sekaligus mencatat data dan membuat laporan. Jadi itu saya masukkan nilai 1 SKS untuk praktikum untuk semuanya 19 yang ada di kelas ini sekarang. Baru yang utamanya kita benar-benar praktiknya ada di 20 gitu. Disiapkan tuh kira-kira mau mulai di minggu keberapa. Nah, kebetulan juga kan praktikannya hanya 10 orang. 10 orang kira-kira mau dibagi berapa kelompok tuh? Apakah satu kelompok 2 orang atau satu kelompok 3 orang itu bebas saja. Toh kita yang kita apa namanya yang kita running kita ujikan adalah hanya 2 alat dan beberapa modul kan masing-masing ya per alat itu baik induksi atau DC.
lagi mendemonstrasikan. Nah, pada saat mendemonstrasikan, pada saat running, semua modulnya dikupas tuntas yang sudah dibuat. Nah, disaksikan semua sambil dicatat. Jadi masing-masing membuat laporan praktikum. Nanti itu saya udah koordinasi juga dengan prodi bahwa itu bisa kita akui senilai 1 SKS praktikum. Pada saat mendemo mungkin teman-teman selain atlet yang belum pernah merunning motor dikasih kesempatan aja, cuma tinggal diawasi gitu aja kan. Sama ini kan teman seangkatan gitu ya, jangan seperti apa namanya, seperti jadi mentor buat adik tingkatnya gitu lah, nanti dikemplang gitu kan. Udah siap belum teh untuk yang teman-temannya ini 19 kita masukkan praktikum. Minggu depan Dari kira udah siap ya? kata Ade mah udah ya, cuma nggak tahu yang lain apakah pada siap gitu. Ya, Modulnya udah, Pak. Udah kemarin. modul Modulnya ya. udah, iya, tinggal mulai sih emang. Ya, jangan lupa semester 7 ada praktikum mesin listrik bahwa itu sudah dilaksanakan. Jadi kita keep, jadi kita praktikum aja. Kan belum belum Oh, kan praktikumnya belum ada kan? Nah, kalau misalnya baru ada di semester 7 bahwa praktikumnya sudah terlaksana, nggak masalah. Nah, ini momennya gitu ya. Bisa sambil praktik juga. ya Pak. Nah, harinya kalau bisa sih di hari yang sama, hari Kamis juga ya nggak masalah sih. Atau dari kelas mau hari apa khusus yang praktik ini? Oh, apa lalu tadi yang di print Itu buat apa namanya, kegiatan kegiatan di lab. Nah, itu ada tabelnya di print buat praktikannya gitu, nanti dicatat sama-sama. Nanti analisisnya kan pasti berbeda-beda tuh sesuai selera masing-masing, kenapa nilai harus sekian, kenapa nilai tegangan sekian. Nah, dibuat nanti laporan analisisnya. Terakhir jadi kemarin saya masih diskusi materinya ya sama Pak Charles, kira-kira boleh ini nggak, ini kan pertemuan pertama nih, boleh minta on cam dulu nggak? 1 menit aja, on cam saja, on cam. On cam. Arvin sama Mufti belum berangkat nih. Masih dikasih jatah sebulan, Mbak, sebelum berangkat. Masih dikasih jatah sebulan sebelum berangkat. Oh, persiapannya sebulan.
Nah, baik biasa nih Sebentar, pasti. Wak. Pindah ke laptop dulu, Wak. Oke. Yang 2020 tuh kan pengennya sudah mau offline aja tuh ya. Nah itu Dek, tolong di ini Dek sama Andre di prospek tuh kira-kira nanti pada saat praktikum mesin listriknya itu yang induksi sama DC, nanti dilihat kira-kira siapa yang cocok buat jadi aslep juga nantinya ya. Kan kelihatan nanti skillnya yang ini ya. Pak Charles datang dari Lampung ke Jakarta untuk 6 pertemuan gitu kayaknya nggak 1% lah itu. Hampir nggak mungkin lah itu ya. Beliau juga kadang kurang sehat. Kelas Cila bagaimana? Mau disepakatin offline nggak? Tapi kelasnya jangan di dalam ini lagi masih ada edaran online, terus apa namanya kelasnya itu tidak ada hybrid juga gitu ya. Kita bisa pakai ruangan lab, nggak masalah sih sebenarnya. Sambil nunggu Bayu ada yang punya ini lagi nggak yang mau didiskusikan lagi? Maaf Pak Irga Pak emang Pak. Kenapa? Guys, oke oke, mantap. Ternyata dari 11 berkurang satu ya dari 19 ke 20. Oh ya Pak, marah ya Pak, makin dikit. Apa? Malah expect saya tuh ya sekitar separuh-separuh gitu ya. Kan 20 anak tuh, 20. 20 ya harapannya ya. Tapi sebenarnya Iya. Kita kurang racun sih. bukan berarti Kurang racun Pak katanya Pak. Bapak tadi saya mau maaf berkata kasar tadi di pasar. kita mau kualitas atau kuantitas. Terima kasih, Pak. Kualitas apa? Hah? Kualitas ya. Oke, udah boleh off cam lagi. Saya mau isi absen dulu ya. Bentar, saya buka sistem dulu.
Oke, teman-teman, gimana? Kira-kira disepakati nggak? Mau kelas kecilnya offline di lab energi listrik? Atau mau tetap online nih? Kalau dari saya setuju Pak di lab. Oke, baru Sihan nih, setuju. Di rumah, Tapi sekarang kan kita mahasiswa mulai parkir di lapangan bola becek. 3.000 Kak gitu. Iya, jadi mahasiswa tuh parkirannya di lapangan bola becek Pak, tanah merah. parkirannya. Iya, mager kok kalau offline. Parkirannya bayar Pak 3.000, mager. Parkirannya bayar ya? Iya, 3.000. Ada solusi nggak ya? Nah itu. Nggak ada yang ngapa? Serius, ini gue parkir di lapangan bola. Tadi udah pengen masuk lima tuh, udah masuk gerbang kan, diusir sama satpam kalau parkir. Masuk katanya di sana di lapangan bola, gitu gua. Jadi Ya, di situ mana bayar gitu kan? Memang ada surat edarannya. Ada surat edarannya bahwa selain pejabat tidak diperbolehkan parkir di limo. Jadi karena dosen juga suruh arahnya ke mana? Ke lapangan bola. Jadi jaket Wah, nggak tahu dah tuh. jaket wibu dong warna coklat. Pokoknya nggak ngerti. Tapi kamu tahu di mana? Kemarin surat edaran turun. Tapi begini, kalau masalah parkiran. Soalnya begini juga sih ya, kita masih lihat perkembangan sih sebenarnya ya. Artinya pertemuan beruntun dengan Pak Charles itu kan kelas besar full online berarti. Paling enggak kita kan setelah UTS ya, masih waktu yang sangat panjang lah untuk memang kita bisa offline sebenarnya, tinggal separuh semester sebenarnya. Itu pun paling juga teman-teman sudah tinggal presentasi saja itu secara individu gitu. Nggak ada UTS UAS lah yang jelas mah. Kalau udah terapan ini nggak ada UTS UAS, aman. Nah ini kalau kemarin kan pembangkit ya, kemarin itu pembangkit saya dengan Bu Airin dengan Pak Charles. Nah ini yang untuk dua mata kuliah teman-teman ya, renewable energy sama mesin listrik 100% berarti ada di saya kendalinya. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Gitu. Ya, jadi jadwalnya itu ya catatan sementara ya. Jadi kelas besar tetap online semua, baik mesin listrik atau renewable energy. Jadi untuk mesin listrik nantinya kelas besarnya itu digabung dengan 20 ya, itu kalau jam 8 masih terlalu pagi ya, mungkin saya request nanti jam 8.30 ya, 8.30 sampai jam 8.30 sampai jam 10 lewat 10 ya kalau nggak salah ya. 8.30, 9.30, 1 jam tambah 40 menit ya, dari 8.30 sampai jam 10 lewat 10 lah ya, sama dengan 19, kira-kira seperti itu nanti kelas. Renewable energy nggak bisa digeser kayaknya, tetap kalau renewable energy jam 8 sampai 9.40 ya, sesuai jadwal kelas besar juga. Karena habis itu lanjut 2020 ya untuk elektronika daya. Itu kira-kira jadwal untuk hari Jumat. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Absen sudah ya. Sudah. Itu tadi Irga mau pindah haluan kah? Ikut di kelas ini? Aduh, gak ditanya enggak.
Ya, mau ikut kelas ini atau gimana? Mau pindah? Pengen pindah sih Pak, saya pengen mencoba yang baru gitu. Mau kayak Ade, multi talent? Iya kayaknya yang kayak Ade keren. Berisik loh Pak. Lagi ada agenda apa, Riz? Iya, Pak? Lagi ada agenda apa selain ini? Tadi di bagian lampu. Berarti habis makan lampu. Saya cuma nih tahu ada yang membawa pasukan, katanya mau iklan solar panel yang di atas. Oh, bisa ngajarin kan nggak apa ngajarin apa yang lo tahu. Kayak siapa ya? nanti teman-teman ini saya tahun ini insya Allah lagi banyak banget project penelitian ya. Kalau memang ada yang mau join, nanti silahkan ya. Daripada bengang-bengung ngisi waktu kan. Ilmunya banyak banget soalnya. Masalah jadwal ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau setuju offline juga kita kemungkinan offline-nya kan juga mungkin separuh semester ya setelah UTS. Karena kan nanti mungkin diisi oleh pacaris dulu gitu pertemuan. Nggak masalah. Terus kalau untuk apa namanya materinya juga nanti kita lihat aja nanti ya untuk yang renewable energy sama listriknya. Kalau untuk tugas besarnya kemungkinan review paper. Jadi nggak ada UTS UAS tapi proyeknya nanti review paper seperti itu. Ada lagi teman-teman masalah jadwal? Nggak ada masalah ya? Kalau Aman, Pak. menyesuaikan saja. Kayaknya iya sih, Pak. Berarti nanti untuk Mufti sama Arvin nih setelah sebulan diberikan online dulu langsung go show nih ke pembangkit. Iya, Pak. Langsung ditempatkan di pembangkit masing-masing. Oke. Kalau Arvin ngekos atau gimana Vin di sana? Ngekos paling, Pak. Oh, nggak ada disediakan mes ya? Biasanya pembangkit punya mes karyawan ya. Kalau dari info terakhir sih kayaknya masih ditanggung pribadi, Pak. Tapi belum tahu kalau untuk pelaksanaannya nanti gimana saat realisasinya. Oh, gitu. Awal disuruh ngekos dulu ya. Ya sih di pembangkit biasanya ada mes untuk pekerja lah ya karyawan ya. Ya mungkin disuruh ngekos sendiri kali sampai terakhir tapi ada uang saku kali untuk uang kosan sama dan lain-lain mungkin bisa jadi ya subsidinya lah gitu kan tetap ngekos tapi nanti ada subsidi bisa jadi. Kalau Mufti gimana Mung? Sama juga. Mufti gimana Mufti? Iya Pak, gimana Pak tadi Pak? Selama online nanti pas di sana ngekos sendiri atau pulang pergi ya, kayaknya kalau Mufti deket ya. Lihat situasi sih Pak. Kalau di sananya kesananya nggak capek, saya pulang pergi kayaknya Pak. Jadi saya bisa ikut praktikum juga sih, nggak tahu juga sih Pak. Masih bingung sekarang juga. Oh, masih sifatnya masih kondisional lah gitu ya, menyesuaikan aja mana yang bisa dikerjakan dulu ke kampus ya di kampus gitu ya. Iya Pak. Terus kan kemarin saya juga ketemu sama udah ngobrol sama Pak Henry. Terus dia menyarankan juga nggak bisa ditinggal gitu Pak yang kuliahnya.
Tapi kan dari Indonesia Power juga nggak mau kalau kita sambil kuliah gitu, Pak. Iya, beda lagi sama PKL gitu ya, beda lagi ini sih memang agak kompleks. Karena kan mereka juga menyediakan apa namanya income bulanan gitu kan, dan harus fokus gitu. Kalau dibilang nggak bisa ditinggal ya sulit ya, kecuali kemarin tuh yang bineka tuh ya kan, masih boleh ke kampus 2 hari gitu kan, jadi dalam 5 hari 2 hari di kampus, 3 hari di masih fleksibel. Kalau yang bineka kemarin, kalau Indonesia Power wah sulit itu kalau bolak-balik harus mengikuti perkuliahan, ya memang agak-agak sulit gitu. Terus ada praktikum juga kan, sayang juga gitu ya nilai praktikumnya. Pembimbingnya sudah fix ya untuk ini, Mufti sama Arvin, Pak Henry aja ya mungkin ya. Untuk Arvin sama Mufti gimana? Pembimbingnya udah fix ya Pak Henry? Masih belum tahu sih Pak pembimbingnya. Belum belum ada penunjukan final siapa pembimbingnya? Belum. Oh alah. Kemarin Mufti nggak ditanyakan Pak, sempat ngobrol sama Pak Henry? Udah Pak, udah nanya. Saya nanya dosen pembimbing, kata Pak Henry sambil berjalan dan belum tentu Pak Henry juga Pak. Lah, Saya sih pengennya sama Bapak. oh gitu. Ya saya sih bebas, saya mah santai aja, bebas saya sambil berjalan sih sambil berjalan, tapi harusnya dari awal ya, biar saya tahu juga jadwal teman-teman di lapangan, jadi bisa menyesuaikan tadi gitu. Bagaimana masih bisa apa namanya pakai tanda kutip curi-curi waktu, nggak masih apa tetap bisa ngikutin kegiatan nih, misalnya ada 2 mata kuliah kan, gimana tuh caranya eh, bisa apa namanya membagi waktu gitu di listrik sama EBT. Toh di awal ini masih online dulu gitu. Cuma kan ada praktikumnya. Nah, jadi buat yang aslab ya dipersiapkan saja, artinya kalau nanti memang minggu kedua pacara sudah mulai kelas besar online, misalnya untuk mesin listrik hari Kamis, nah itu kan pagi gitu, misalnya ya jam 8.30 sampai jam 10 lewat gitu ya. Nah, nanti bisa aja nanti siangnya praktikum lah gitu di lab energi listrik gitu ya, praktikum. Jadi setiap pertemuan ya sebenarnya kan satu SKS 120 menit gitu ya. Ya jadi fleksibel aja di lab energi listrik untuk ya bisa praktik mesin listrik satu SKS itu ya dari siang itulah, dari habis makan siang gitu kan. Paginya kelas besar, siangnya praktik gitu. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya 2 pertemuan cukup untuk praktik, tinggal sih saya udah buat laporan ya, seperti itu aja sih sama saya tuh, biar bisa saya akui nanti satu SKS buat 19 semuanya yang 11 orang ini. Jadi bebannya udah sambil berjalan bisa berkurang lah ya, baik dari sisi SKS mata kuliah sama praktikum. Jadi nanti kalau semester 7 muncul ada praktikum, udah nggak usah praktikum lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Baru nanti kalau sudah praktiknya yang 19 sambil berjalan membuat laporan akhirnya, nah baru di-schedulekan juga sebenarnya dari sekarang, kira-kira estimasinya ancang-ancangnya nih kapan buat 20 untuk mulai praktikumnya. Nah, itu ditentukan juga kira-kira satu kelompok mau berapa orang. Kalau mereka 10 orang, sebenarnya satu kelompok itu 2 orang masih oke sebenarnya. Ya, satu kelompok 2 orang. Ya, satu kelompok 2 orang saya rasa praktikum nggak masalah. Malah kadang-kadang maksimal itu kan satu kelompok kalau praktikum 3 orang gitu ya. Berarti kelihatan memang nggak bisa kalau banyak-banyak praktikum itu per kelompok ya. Sampai 4 orang aja itu nggak direkomendasikan sebenarnya. Jadi kalau satu kelompok jumlahnya masih makin sedikit itu makin ideal ya, makin efektif sebenarnya. Kelihatan jadi nanti. Kira-kira gitu sih ya. Ada lagi teman-teman? Saya awalnya tadi mau ke kampus ya, tadi pagi saya jam 7 kurang ya, jam jam 6.44 saya udah absen tadi di Pondok Labu.
Cuman ada halangan juga. Kebetulan anak saya yang pertama lagi kurang sehat, lagi sakit. Dari pagi tuh agak sesak napasnya. Nah, tadi saya baru mau buka kelas ini. Tadi pengasuh anak saya sama anak saya yang nomor 2 datang tuh tadi laporan katanya sesak napas lagi gitu. Kita minta obat tadi. Makanya tadi saya matikan dulu sebentar tuh saya pas mau mulai karena saya ambil obat dulu tadi ya. Di bekas tadi saya ambil obat dulu. Makanya saya jadi jadi kepikiran tadi mau mau di Kelimo gitu tadi. Wah, tuh, saya sakit gitu. Nah, bentar kan tadi siang-siang kesini tadi pengasuh sama anak saya yang nomor 2. Jadi saya bimbang tadi gitu nih. Aduh, saya mau Kelimo padahal gitu kan. Ya mudah-mudahan lah nggak masalah. Eh, Besok itu kan hari Jumat, kita sepakatin nggak besok mau di apa namanya mau offline dulu kita diskusi sama seperti ini. Besok pagi kan jam 8 tuh ya. Atau kita mau ketemu di Limo. Kalau misalnya online dulu ya sudah online aja besok jam 8. Kalau mau offline kita ke lab, kumpulnya di lab aja. Tapi ya itu solusi untuk parkir saya belum ketemu intinya sih solusinya. Gimana caranya parkirnya enak kayak di dalam kampus. Terus gratis juga lah intinya kan gitu. Udah becek parkirannya terus bayar lagi kan. Jadi beban juga tuh ya. Kecuali eh, ada di kelas ini yang ngekos di daerah Limo, cuman kan udah nggak ada lagi yang ngekos ya. Nggak bisa numpang parkir di kosannya kan gitu misalnya. Tinggal jalan ke kampus. Ada solusi nggak kira-kira? Untuk besok bagaimana nih? Mau online saja dulu pertemuan pertama. Bebas Pak, yang lain aja ngikut. Yang lain? Diamnya yang lain saya bingung. Setuju atau enggak nih diamnya yang lain? Yuli gimana Yul? Besok kalau kira-kira mau online dulu, online aja nggak ada masalah. Offline ya saya besok habis 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 finger. Kalau offline ya berarti saya ke Limo gitu. Saya mah absen pasti jam setengah 7 pagi pun udah absen. Cuma biasanya kan tersangkut dulu biasanya ya. Mau jalan tuh ada aja tersangkut dulu lah. Oke, kalau dari Yuli online nih. Yang lain gimana yang lain? Oke, online dulu ya. Renewable Energy besok jam 8 ya. Oke, kita suara terbanyak. Sementara online dulu deh ya. Karena situasinya nggak kurang begitu kondusif ya. Di lab ada berapa orang dek? Rame nggak dek? Kita ada berapa? 6? Berenam ya. Iya, Di 6. labnya seberang ada orang juga? Apa cuma berenam aja dari pagi? Nggak ada, 6 doang nih Pak. Oh, labnya Bu Fajar juga kosong. Kosong, cuma ada Bu Fajar doang tadi. Ya, memang lagi nggak kondusif ya. Jadi saya udah beberapa hari mulai Selasa apa ya? Mulai Rabu apa hari Selasa kemarin. Memang jalan sudah agak sedikit senggang gitu ya, karena di PPKM level 3 ya pemerintah DKI khususnya membuat skemanya 50% lagi WFA ya. Termasuk istri saya kemarin juga dapat schedule-nya WFA juga tuh kemarin karena udah pemberlakuan lagi ya 50% WFA 50%-nya hadir gitu pakai shift-shiftan lagi. Jadi jalan agak sedikit senggang gitu tadi saya kosong banget jalanan pagi-pagi.
lanjut sesi terakhir, persiapan untuk mata kuliah Pak Charles. Saya ada pertanyaan untuk diskusi. Nanti saya eh, panggil namanya untuk bisa menjawab pertanyaan untuk bisa didiskusikan. Coba dari Prima dulu, dari Prima. Kita pemanasan dulu aja untuk Iya, Pak. Ada, Pak. ini kan udah masuk semester 6 dan ini sebenarnya mata kuliah di semester 7. Nah, sebenarnya dari perjalanan awal dari mulai mata kuliah DTTL sudah dapat basicnya. Kira-kira kita merefresh sebelum mata kuliah Pak Charles, apa aja sih konstruksi utama pada motor listrik? Izin jawab, Pak. Untuk terkait konstruksi pada motor listrik, yang pertama mungkin yang yaitu adalah stator dan rotor ya, Pak. Ya. Karena kan itu kan hal yang paling penting dalam motor listrik. Ketika stator itu dialiri listrik, maka dia akan menimbulkan medan listrik dan akhirnya menyebabkan rotor itu berputar. Mungkin itu aja sih, Pak, kalau dari saya. Oke. Oke, Audi. Ketika tadi stator dialiri arus listrik, pertanyaan lanjutannya kenapa rotor itu bisa berputar? Jadi saat eh, stator dialiri listrik itu timbul adanya medan magnet, Pak. Jadi dengan adanya gaya magnet tersebut bisa memutar rotor yang dilengkapi dengan adanya belitan, sehingga terpengaruh oleh adanya gaya magnet tadi. Oke. Jadi di situ medan berarti ada gaya ya. Nah, gayanya itu yang memutar si rotor ya. Sepakat. Nah, oke, dari Andre, apa aja sih interior yang ada di motor listrik? Andre, apa aja Andre? Kira-kira interior yang ada di motor listrik? Salah satu aja nggak apa-apa. Eh, Apa Andre? Kira-kira? Konofren? Poros? Bukan, Pak. Apa aja Andre? Kira-kira? Poros, Pak. Eh, Poros itu. Apa Andre? Saya kurang dengar Andre. Beras, sikat, sama poros, Pak. Suaranya putus-putus Andre. Halo? Ya, putus-putus suaranya tuh. Kita diskusinya santai aja ya, jangan santai aja. Kalau nggak pas. Setahu saya sih, Pak, poros sama beras. Mungkin maksudnya bukan poros kali Andre. Saf mungkin maksudnya. Eh, Rasanya lebih keren dikit Andre. Saf. Iya, Pak. Nah, salah satu interiornya itu kalau di apa namanya di
stator ataupun rotor sebenarnya salah satunya adalah poolnya ya, tipe pool dari magnetnya. Itu ya, salah satu interiornya itu ya, pool, tipe kutubnya. Mau misalnya 4 magnet, nah itu termasuk interiornya. Mau pakai yang 8 atau 12. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada tipe coilnya. Ya, tipe coilnya juga salah satu interiornya juga itu. Salah satu. Nah, kalau pertanyaan lanjutan ya dari coba Bayu, apa pengaruhnya jarak ya diameter antara rotor dengan stator? Pengaruhnya apa tuh? Di kecepatan putarannya mungkin Pak. Kecepatan putaran ya. Bahasa kerennya RPM ya. Iya. Oke, betul. Jadi variabel jarak jangan lupa karena pada saat mendesain atau membuat konstruksi di situ punya standar ya, misalnya maksimal 7 mili untuk mendapat kecepatan putar si rotor ya, bisa maksimal atau ideal gitu. Karena pada saat kita mendesain, ketika jarak antara rotor dengan statornya itu misalnya lebih dari 7 mili, nah itu kinerjanya atau performance-nya ya tidak maksimal. Balik lagi kalau kita ke fisika listrik magnet, di variabel jarak itu kan seperti misalnya antar muatan gitu ya. Nah, antar kutub magnet juga sama gitu kan. Jarak makin jauh ya tidak punya nilai ya. Itu apa namanya? Pengaruh dari jarak antara rotor dengan stator ya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, kira-kira kalau di antara motor, stator, kemudian komponen utamanya ya. Nah, kira-kira saya belum lempar ya pertanyaannya. Kan ada dua nih di motor, ada apa namanya? Ada mekanis ya sama elektrik. Kira-kira seperti itu. Jadi apa aja sih kira-kira yang didapat di sumbu Y misalnya. Jadi kan kalau sumbu sumbu X-nya itu di misalnya pada saat di statornya, koilnya di arus listrik timbul medan medan magnet. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya electrical degree sama mechanical degree. Nah, pada stator itu dengan rotornya coba Sihan Ali. Gimana cara membedakan mechanical degree dengan electrical degree? Kalau menurut saya sih kalau mechanical degree itu yang ketika rotornya itu bergerak gitu Pak, menggerak. Anis berarti ya. Ya. Nah, terus kalau electrical degree-nya ketika motor ini menghasilkan gerak, mengubah gerak menjadi listrik gitu Pak. Pada apanya nih? Jadi listrik pada apa? Di statornya Pak. Di statornya ya. Ya. Oke. Kira-kira variabel datanya apa aja sih kira-kira yang ada di stator tadi? Variabel kayak tegangan dan arus gitu Pak. Ya, apa aja kira-kira? Ya minimal ada 4 lah. Minimal ada 4.
Kalau sumbu X-nya itu kan angle-nya, degree-nya ya, putaran derajatnya itu kan baik itu stator atau rotor kan sebenarnya sama-sama berputar. Cuma kalau rotor karena dia mekanis, secara visual kan kelihatan rotornya mutar, gitu kan, secara mekanis. Kalau di stator berputar, tapi secara visual kita nggak bisa lihat, hanya skala lab atau simulasi. Nah, padahal dia berputar, yang berputar kan medan magnetnya berputar. Tuh. Nah, kira-kira itu kan angle-nya tuh tadi kalau yang di statornya nih, di apa namanya, mekaniknya di rotor tadi ya. Kira-kira apa aja nih yang didapat di sumbu Y-nya dan variabel datanya kira-kira apa aja nih? Minimal 4 lah. Variabel yang dari stator sama rotornya itu ya Pak? Ya, Yang dihitung. pokoknya yang di sumbu X-nya itu adalah angle-nya, Oh. mekanikalnya. Sumbu X itu mekanikal. Jadi bisa jelasin kayak dari mekanikalnya dulu apa gitu, terus elektrikalnya apa gitu Pak? Nah, kira-kira di sumbu Y-nya ada apa aja tuh ketika Oke. dia Berarti berputar rotornya? Kalau menurut saya sih kayak ada tegangan arus gitu sih Pak. Tegangan arus kan pasti dia itu kan menghasilkan tegangan sama arus dari hasil gerakan rotornya. Benar nggak Pak? Masih belum tepat. Setahu saya itu doang Pak. Nah, mungkin ada ya kalau RPM tadi mungkin yang sumbu X-nya kali ya Pak. Itu doang sih. Kalau dari Noel gimana Noel? Noel pas juga Noel. Adek gimana Dek? Kita pemanasan ya Dek. Pokoknya ketika motor listrik ini pada statornya dialiri arus listrik, kan kita bisa lihat fenomenanya ketika rotornya berputar kan gitu. Kira-kira apa sih di sumbu Y-nya itu kita bisa dapat dari fenomena pergerakan rotor tersebut? Adek. Wah, Adek ini udah ada order kan, Dek? Yang lain ada yang bisa bantu? Arvin? Ya, Pak. Ada yang bisa bantu nih? Kira ada yang punya dapat nggak kira-kira di sumbu Y-nya apa aja sih? Tadi pertanyaannya itu yang komponen dalam motor bukan, Pak? Bukan komponen. Ketika motor listrik, ya, dialiri arus listrik nih di statornya. Ada fenomena kan berarti rotornya mutar di situ. Motornya itu mutar berarti angle atau degree. Kira-kira itu kan di sumbu X-nya. Nah, di sumbu Y-nya itu kira-kira apa sih yang bisa kita ambil datanya? Pengukuran RPM. RPM. Oke. Cara muter RPM. Jadi kalau sumbu, saya kasih contoh aja. Jadi kalau di sudut putarnya, ngapain diambil sudut putarnya mah itu mah udah ini. Ya jadi kita berputar kan ada fenomena berarti di sumbu X-nya itu udah jelas tuh berputar angle-nya. Jadi kalau di sumbu Y-nya itu salah satunya aja. Ketika tadi arus masuk ke stator, medan magnet menghasilkan gaya memutar si rotor, kan ada yang disebut namanya back EMF tuh di pada batang rotornya itu. Berarti di situ ada arus. Nah, ya di sumbu Y-nya itu di rotornya ada arus di situ. Nah, apa aja data yang bisa diambil gitu, yang bisa ditarik. Nah, itu salah satunya adalah input current. Nah, input currentnya kita bisa ambil. Kemudian apalagi misalnya di sumbu Y. Oh, sumbu Y berarti ada persen di sini, tapi bukan derajat tadi, bukan sudut putar, tapi ada persen tentang data yang diambil adalah efisiensinya.
Nah, nanti belajar lagi bagaimana menghitung efisiensinya ya ketika si rotor dengan stator itu ya fenomenanya. Efisiensi itu paham ya, pasti jangan bingung lagi efisiensi. Kalau misalnya di stator itu menghasilkan misalnya 100% aja biar gampang. Nah, nanti di mekanikalnya itu, di mekanisnya pada rotor, dia menghasilkan berapa sih gitu ya. Tadi kan salah satunya misalnya harus menghasilkan berapa dia. Oh, ternyata menghasilkan 98%. Berarti efisiensinya kan bisa dihitung. Ya, elektrikalnya 100, mekanikalnya di rotornya 98%. Kan bisa dihitung efisiensinya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian data yang bisa diambil juga ada torsi. Nah, torsi ya atau air gap-nya ya, air gap torsi ya untuk DC current. Jadi mau motor induksi atau mau motor DC tetap yang diambil adalah DC current karena ini kan langsung dia ya aktual antara stator dengan rotor. Kalau saya kasih contoh lagi ya powernya, tenaganya ya. Gitu. Kenapa saya bilang power atau tenaga? Ya namanya mekanik. Pasti satuannya power ya, satuannya watt. Atau bisa juga dikonversi menjadi HP atau tenaga kuda. Nah, itu kalau yang terjadi fenomenanya ya, ketika si sumbu X ini angle rotornya berputar, apa sih kira-kira yang kita bisa ambil tuh? Yang salah satunya ya itu tadi ada arusnya, kita bisa ambil efisiensinya, kemudian kita bisa dapat torsinya. Ya, kapan dikatakan torsinya maksimum? Chris, misalnya kita ambil torsi untuk DC current-nya, kapan itu bisa dikatakan maksimum? Ini kita lagi ngomongin rotor nih, pada saat berputar kan ada fenomena di situ. Idris, mana Idris? Wah, Idris menghilang. Coba balik ke Yuli. Kapan bisa dikatakan torsinya maksimum? Mungkin saat bebannya, mungkin saat ini Pak, apa namanya, rotornya kuat untuk mengangkat beban. Waduh, suaranya kecil banget tuh. Saya nggak kedengeran. Yang lain kayaknya yakin saya nggak kedengeran juga. Bentar, Pak. Kecil banget suaranya. Coba Prima, gimana Prim? Punya pendapat nggak? Bagaimana nih dikatakan torsinya maksimum nih ketika rotornya berputar tadi? Ada. Oh iya Pak, kalau menurut saya sih Pak, torsinya itu maksimum ketika mungkin arusnya di puncak ya Pak. Maksudnya tegangannya, maaf, bukan arus, saya salah. Tegangannya Pak. Tegangannya diatur gitu Pak. Mungkin tegangannya saat lagi maksimum itu terjadinya torsi yang maksimum juga. Itu menurut saya Pak. Oke. Kalau kemarin kita belajar di kontrol power atau elektronika daya itu kan kita mengendalikan, kemarin ada yang coba simulasikan kecepatan putar ya. Jadi cuma memainkan variable voltage itu bisa aja gitu ya. Tegangannya makin besar, putarannya kan kecil. FM-nya kecil gitu ya. Kalau tegangannya dikurangin, arusnya yang masuk lebih besar, putarannya kan RPM-nya bertambah gitu ya, lebih cepat. Tapi pertanyaannya ini terkait rotor ya, bagaimana dikatakan mencapai torsi maksimum? Ada yang punya jawaban yang lain? Ketika RPM-nya kecil bukan Pak? RPM-nya kecil masih belum maksimum. Kalau RPM berarti kan tadi RPM kecil nih, berarti kan masih muter rotornya ya kan? Iya Pak. Belum maksimum tuh.
Audi? Ya Pak, kalau nggak salah itu saat mesinnya udah berhenti berputar saat dihubungkan ke beban, Pak. Nah, itu. Betul. Itu ya. Jadi motor itu dikatakan mencapai torsi maksimum pada saat rotornya sampai dia berhenti berputar. Nah, nanti di lab itu kan ada alat ukur untuk pemberian beban pada rotor tuh yang seperti apa namanya? eh, karet itu ya. Kayak karet ya kalau nggak salah itu. Nah, itu kan nilainya 1 Newton, 2 Newton gitu. Nah, dari mulai rotornya itu tanpa beban, loss, mutar, nah itu torsinya paling kecil berarti. Nah, torsi maksimumnya ketika diberikan beban 1 Newton, rotornya masih mutar, berarti belum maksimum. Diberikan 1,5, masih mutar. Diberikan 2 Newton, rotornya tek, berhenti. Nah, itu torsi maksimum. Oke, betul Audi. Kira-kira gitu ya. Kita ini pemanasannya refresh aja. Jadi harus tahu benar-benar karakter dari motor ya. Nah, kalau dari Andre, bagaimana mengendalikan putaran tadi kalau kita kaitkan dengan rumus empiris? Apanya sih yang kita mainkan untuk kontrol putarannya? Tegangan dan bebannya nggak, Pak? Selain beban, kalau kita bicara rumus empiris, kendali, ini kita bicara kendali sedikit. Berarti kan ini kita mau mengendalikan RPM-nya. Secara empiris apa yang bisa kita kendalikan? Secara elektronika, boleh dibilang secara elektronika. Apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Kemarin tuh udah ada yang di elektronika daya udah ada yang bisa kontrol putarannya kan kemarin. Kita kan cukup mainin frekuensi saja tuh sebenarnya ya. Setuju nggak tuh? Jadi kita mainkan frekuensi aja sebenarnya ya. Kalau secara elektronika gitu kan. Mainin frekuensinya aja tuh. Jadi pada saat variabel voltage-nya diputar itu kan dia sebenarnya secara nggak langsung ada frekuensi yang ada perubahan frekuensi kan. Nah, cuma kan itu skala itu tanda kutipnya yang kasarnya lah ya kalau pakai variable voltage itu. Nah, cuma kan kalau pakai komponen elektronika kan eh, contohnya di kipas angin kita pencet 1, 2, 3 kan gitu. Itu kan sebenarnya kita mainin frekuensinya aja ya kira-kira gitu. Oke, tadi tadi kita di sumbu X-nya eh, sumbu X-nya itu pada rotor tadi ya. Sekarang kalau sumbu X-nya pada stator. Berarti kalau tadi mechanical degree, sekarang electrical degree. Oke, apa aja nih yang bisa kita ambil datanya pada saat fenomenanya terjadi? Sama masih fenomena. Yuk, kita refreshing. Makanya tadi saya bawa dulu tadi komponen utama dan juga interiornya. Apa aja kira-kira dari Sihan? Gimana, Pak? Tadi pertanyaannya, Pak? Di sumbu X-nya itu, ini sekarang kita ngomongnya stator. Berarti kan di situ tadi medan magnet yang berputar berarti kan dia electrical degree kan, sepakat tuh. Jika di area resistance
terjadi medan magnet pada statornya, ya kan? Itu disebut electrical degree itu medan putarnya. Apa aja di sumbu Y-nya yang kita bisa ambil? Kalau di sumbu Y-nya apa dan datanya apa yang kita bisa ambil? Oke, saya kasih contoh di electrical degree itu sumbu X. Kalau di sumbu Y itu saya ambil contoh, benernya sama ya. Di sumbu Y-nya itu ada torsi juga, cuman versi electrical degree torsinya itu. Nah, cuma khusus di khusus di stator itu ada istilahnya cogging torque ya, torsi cogging gitu ya, cogging torque. Nah, itu istilahnya. Jadi ketika dia berputar antar kepala koilnya itu ya, tipe koil kan ada kepala koil itu di lilitan. Nah, itu di sela-sela itulah ketika dia berputar ada namanya cogging torque ya, atau torsi cogging lah kalau di bahasa Jawa gitu ya. Itu salah satu yang bisa kita ambil datanya. Nah, kemudian apalagi? Kalau tadi kita bicara katanya ada arus. Nah, sama di electrical degree kita juga bisa ambil tegangan pada koil ya. Kalau ini tegangan di koilnya. Pada saat di area listrik itu kan di koil di belitannya itu kan ada tegangan juga di situ. Ya. Nah, itu datanya ya kita ambil tegangan pada konduktornya. Kan si koil ini kan lilitnya di konduktor ya, di batangnya itu. Kalau nggak ada itu mau lilit di mana nih kepala koilnya ya? Kalau nggak ada batang konduktornya mau dililit di mana? Nah, itu yang kita ambil datanya dari satu konduktor ya, tegangannya. Terus ada lagi kita ambil misalnya flux density ya. Flux itu kan kerapatan tuh. Nah, kalau teman-teman belajar ini ya, masih ingat nggak sih fisika hukum Gauss? Masih ingat nggak fisika hukum Gauss? Masih ya? Masih ingat nggak hukum Gauss? Udah lupa semua kan? Nah, itu kan ada belajar kalau di hukum Gauss itu ada flux ya, flux. Nah, jadi flux density-nya itu di sumbu Y itu. Pada saat dia di area listrik, fenomenanya itu salah satunya di sumbu Y itu ada flux density. Nanti teman-teman yang kemarin udah pernah coba simulasi kan bisa lihat tuh flux density kerapatannya itu. Pada saat dia berputar di medan magnet berputar di statornya ya. Bisa lihat tuh flux density-nya tuh. Nah, itu kita bisa ambil ya di situ. Datanya ya air gap juga. Ya. Air gap ya. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya ya. Ada induced voltage ada juga itu ya. Ada di line voltage ada juga di pasanya, pasa voltage. Nah, itu kita bisa ambil loh datanya. Banyak sekali. Gitu. Terus current ya atau arusnya sendiri itu juga banyak sekali kalau kita mau ambil di sumbu Y itu ya, dari arusnya itu. Kan arusnya kan terjadi ketika di belitan itu ya, arusnya. Nah, itu tergantung kalau dia 3 fasa bisa kita ambil 4 berarti ya. Arus yang ada di fasa 1, arus yang ada di fasa 2, sama arus yang ada di fasa ketiga. Yang keempat itu arus yang ada di sumbernya atau source current. Nah, kira gitu teman-teman ya. Banyak tuh data yang mau diambil terhadap fenomena itu. Kemudian tegangan juga masuk ya. Kalau tadi coil voltage, kalau ini khusus tegangan. Tegangan yang ada di line voltage sama di pasanya. Gitu ya. Nah, itu pembuka aja kira-kira ya, pemanasan nih teman-teman. Ya, kira-kira itu pemanasannya. Itu aja, mudah-mudahan nanti dari Pak Charles belajar hitung-hitungnya kali mungkin ya, dapat. Jadi ternyata ketika motor listrik itu running
apa namanya, banyak juga ya fenomenanya ya gitu ya. Padahal di situ cuma bergerak aja tuh ya, dari stator dari arus listrik, kemudian rotornya bergerak. Oh ternyata dapat maknanya bahwa fenomenanya banyak sekali ya, antara mechanical degree dan juga electrical degree gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya pemanasannya ini aja. Ntar kalau mau dibahas banyak lagi sebenarnya. Dari situ kalau teman-teman nanti mau tugas akhir, mau skripsian, itu aja muter-muter itu datanya yang bisa ditarik. Sebenarnya masih banyak lagi datanya ya. Padahal cuma lihat motor bergerak doang ya. Ternyata data yang diambil cukup kompleks ya kan ternyata. Jadi minimal ketika ada fenomena motor listriknya running, ternyata bisa kita analisis gitu ya. Bisa 10 analisis gitu ya. Bisa 5 sampai 10 analisis gitu kira-kira. Itu kan semuanya performan ya, kinerja si motor listrik tadi yang saya sebutkan. Karena di dalamnya banyak, di statornya kita lihat komponen utamanya dari rotor stator, ada belitan, ada coil, ada magnetnya. Wah itu ketika bergerak banyak sekali fenomena yang terjadi teman-teman ya di situ. Nah itu konsennya kita kalau mau bicara apa, mesin listrik atau ya, termasuk generator juga. Jadi mau generator mau motor, kalau kita sudah paham konsep atau prinsip kerjanya, nggak masalah diputer-puter bagaimana mengubah generator menjadi motor atau motor menjadi generator. Itu udah nggak masalah tuh kalau udah tahu prinsip kerjanya ya. Oke teman-teman, cukup kali ya. Cukup lah ya, nanti kita bisa ketemu lagi, lanjut kita bisa belajar lagi. Ini baru apa namanya, kita iseng aja lah, refreshing. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup lah? Jadi sebagian tadi sudah mulai refreshnya udah bagus, dapat lah ya, sudah bisa menjawab dengan baik lah gitu. Halo, ya jadi ditutup nih kalau nggak ada yang komen. Dari saya sih cukup, Pak. Oke, bentar ya, ini anak saya lagi sakit juga soalnya nih, aduh, bentar ya, kayaknya saya pulang cepat nih kayaknya, anak saya sesak napas dari tadi soalnya. Oke, kita berarti sampai ketemu besok pagi. Sepakatin tadi suara terbanyak online ya, online dulu aja besok renewable energy, kita sepakatin dulu karena belum kondusif juga ya. Mudah-mudahan sudah ada apa kabar juga ya, mudah-mudahan sudah ada kabar dari Pak Charles biar bisa saya infokan juga besok ya. Saya sih harapannya minggu kedua kelas besarnya udah bisa berjalan, jadi biar nanti tugas teman-teman dari 2 mata kuliah ini bisa sambil berjalan juga gitu ya, karena ada sebagian review paper. Nah sebagian lagi nanti saya masih diskusikan juga dengan Pak Charles kira-kira yang ideal kalau untuk renewable energy ini apa gitu ya. Kalau untuk mesin listrik untuk saat ini kayaknya biar tercapai luarannya kayaknya sudah mulai belajar, nanti coba tiap kelompok atau individu review paper kayaknya ya tentang terkait mesin listrik, udah belajar itu aja cukup gitu ya. Karena udah ada praktikumnya juga kan. Oke jadi mungkin itu aja ya teman-teman, khususnya juga para aslab yang ada di energi listrik, dirundingkan, dipersiapkan saja untuk teman angkatannya di 19 sama praktikan TE 20 ya, kira-kira mau siap kapan. Jadi insya Allah saya apa namanya, insya Allah saya akan hadir langsung di lab untuk mendampingi teman-teman biar kita semangat aja ya pada saat kondisi sekarang. Banyak sekali yang sakit ini soalnya tidak kondusif lagi ya. Oke, kalau dirasa cukup
cukup refreshing kita hari ini sebelum nanti dapat materi dari Pak Charles. Nanti kita bisa banyak lagi diskusi di lab ya. Nanti harapannya mudah-mudahan bisa jalan dengan dengan lancar. Nah, saya juga harus laporkan nama-nama aslab gitu ya, yang khusus buat energi listrik. Kalau kira-kira Arvin sama Mufti masih bisa memungkinkan untuk aslab, saya akan ajukan namanya. Tapi kalau nanti ada kendala karena magang itu di Indonesia Power itu juga dilema juga, jadinya sayang juga gitu ya. Nanti coba kita lihat lagi kondisinya ya, situasinya juga. Yang jelas baru bisa mulai berjalan kan setelah praktikum di 19 selesai dulu mesin listriknya gitu ya. Kalau laporannya kan itu nggak masalah sambil berjalan aja. Nah setelah itu bisa langsung lanjut praktikum untuk yang 20 kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak dari perwakilan dari Asep? Info tersebut ada pertanyaan nggak kira-kira? Mau tanya Pak, jadi Ya. kalau untuk yang praktikum itu kan kalau bisa dimulai minggu depan berarti udah bisa ya Pak ya? Praktikumnya dimulai minggu Ya, depan. khusus 19 ya. Ibaratnya ya para atlet mendemonstrasikan ulang, nanti disaksikan sama teman-teman seangkatannya nih yang ada di kelas ini gitu. Nah, tapi jangan lupa itu karena kita mau masukkan sebagai kita konversi sebagai nilai praktikum 1 SKS, jangan lupa minggu depan dibawa tabel-tabelnya yang akan dicatat eksperimennya gitu ya untuk dianalisis untuk membuat laporan akhir. Kan bisa dikejar tuh ya, mudah-mudahan sebelum ini ya Arvin ya, sebelum berangkat langsung ke site ya. Kalau udah mau membangkit bahasanya ada lebih keren dikit, ke site. Nah, dulu saya namanya kan istilahnya site manager gitu kan. Nah, mau berangkat kemana? Mau ke site dulu ya, bacanya site ya kalau ke pembangkit itu. Mudah-mudahan mungkin sebelum sama Mufti sebelum berangkat dapat 1 SKS praktikumnya gitu. Nanti yang laporannya sambil berjalan aja, nanti sambil di sana bisa ngerjain gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Adek, kepala lab gimana? Udah siap, Dek? Udah bisa dipersiapkan nih kira-kira, Adek? Siap Pak, yang dikombinasikan nanti sama teman-teman sekalian. Oke. Adek ya, kepala aslab. Aslab ada kepalanya lah kira-kira sekarang, Adek. Oke, Mufti nggak ada masalah ya? Mufti udah nggak ada ya? Apa join dengan Adek, Mufti? Nggak ya? Oke, mudah-mudahan nanti Mufti bisa dibantu sampaikan ya. Saya uji Pak. Hah? Baru take nomor. Oh gitu. Ya udah, oke, Mufti mudah-mudahan nanti bisa juga masih dapat lah ya praktikumnya nanti sebelum berangkat. Ada lagi yang lain selain Arvin sebelum kita tutup? Saya kayak mau nengok anak saya dulu nih. Anak saya sakit soalnya. Aduh. Oke, santai aja, santai. Ya, udah semester berapa nih teman-teman? Udah semester 6. Udah lebih banyak pada saat kuliah gini lebih banyak menyalurkan hobinya lah. Udah bukan kayak anak semester 1 2 lagi ya. Artinya masih belajar yang basic science gitu. Kita udah terapan, jadi udah lebih banyak diskusi, sharing. Salurkanlah hobi teman-teman di konsentrasi ini biar nanti kerjanya juga enjoy gitu ya, menguasai gitu. Ya, kira-kira itu. Ada lagi teman-teman? Semuanya, Andre, aman? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kayaknya Andre sudah mewakili. Kita cukupkan saja dulu. Saya mau urus anak saya dulu. Saya pengen lihat kondisinya nih tadi. Ya, kira-kira itu. Intinya jaga kesehatan ya. Saya terus terang juga pulang dari Jogja kemarin itu mulai terasa kurang sehat itu mulai dari Senin malam sebenarnya. Selasa itu saya tumbang dan harus pulang cepat dari Pondok Labu juga. Ya itu udah resiko mau nggak mau. Nah ini saya belum begitu pulih sebenarnya. Tambah lagi anak saya sakit. Gitu ya. Jadi masih
belum fit banget sih sebenarnya. Makanya jaga kesehatan aja. Cuacanya juga cukup ekstrim soalnya. Ya. Oke, kita bisa lanjut diskusinya. Jadi nanti pada saat perkuliahan misalnya besok renewable energy, nggak apa-apa kalau mau ada pertanyaan tentang seputar mesin listrik pagi juga nggak apa-apa, karena kita masih konsentrasi yang sama, kelas yang sama, mahasiswanya juga sama isinya, jadi nggak masalah. Anggaplah kalau kita gabung ini 4 SKS gitu ya, mesin listrik dan EBT gitu. Total berapa? 4 SKS, kira-kira gitu ya. Biar learning outcome-nya tercapai juga. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, oke. Terima kasih, Pak.